Selamat datang para peserta ajar. Di video ini, kita akan mempelajari 3 hal instruksi dasar dalam algoritma, yaitu yang pertama sequence, yang kedua selection, dan yang terakhir yang akan dipelajari di video berikutnya yaitu looping. Sequence adalah serangkaian aksi yang dilakukan secara berurutan. Sequence dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah rutinitas di pagi hari seperti meminum air, lalu mandi, dan yang terakhir berangkat kuliah. Berbeda dengan sequence, selection akan bertanya agar dapat menentukan aksi mana yang akan dilakukan berikutnya. Seperti halnya ketika kita merasa lapar, maka pertanyaan muncul, apakah kita terlalu malas untuk datang beli makan di Paijo? Jika tidak, maka kita akan pergi ke Paijo. Jika iya, maka kita memesan makanan menggunakan jasa pesan antar. Berikutnya yaitu looping. Seperti selection, loop juga akan bertanya, namun perbedaannya looping akan bertanya hal yang sama secara terus-menerus hingga suatu tugas berhasil dituntaskan. Seperti halnya ketika kita membuat program dan terdapat error di dalamnya, maka kita akan terus mencari errornya secara berulang hingga error dalam program berhasil ditemukan. Isi dari modul ini, yang pertama yaitu sequence, lalu terdapat contoh sequence, lalu ada selection yang terdiri dari selection satu kasus, 2 kasus atau lebih, nested if, dan yang terakhir case. Perhatikan contoh berikut. Setelah melihat contoh tadi, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapakah nilai dari M dan P setelah dieksekusi? Ya, betul. Nilai dari M adalah 132 dan nilai dari P adalah 164. Namun, mengapa demikian? Contoh sebelumnya menggambarkan sequence atau runtunan dalam sebuah algoritma. Beberapa fakta mengenai sequence, yang pertama yaitu setiap instruksi dikerjakan satu demi satu secara berurut dari baris atas kemudian baris selanjutnya dalam program. Yang kedua, setiap instruksi dieksekusi hanya satu kali dan tidak ada pengulangan instruksi. Yang ketiga, urutan instruksi yang dibaca oleh prosesor sama dengan urutan penulisan instruksi tersebut. Yang terakhir, akhir penulisan dalam instruksi adalah akhir dari algoritma. Perhatikan 2 contoh algoritma berikut. Pada program yang pertama, kita memiliki deklarasi variabel A dan B sebagai integer. Lalu untuk algoritmanya, kita akan memasukkan nilai 10 ke dalam variabel A. Lalu kita akan kali 2 nilai A tersebut dan kita masukkan nilai tersebut ke dalam variabel B. Dan yang terakhir, tampilkan nilai dari B. Pada program yang kedua, kita sama-sama memiliki deklarasi variabel A dan B sebagai integer. Lalu kita memiliki algoritma, yaitu yang pertama masukkan nilai 10 ke dalam variabel A dan masukkan nilai A tadi ke dalam variabel B. Lalu kita ubah nilai A dikali 2, dan yang terakhir tampilkan nilai dari B. Namun sekarang pertanyaan adalah, berapakah output pada masing-masing contoh? Di sini kita sudah memiliki nilai dari A yaitu 10, lalu kita ubah nilai A-nya menjadi 20. Dan kita masukkan nilai A tadi ke dalam nilai B. Dan B sekarang memiliki nilai 20. Nah, di sini program yang kedua hampir sama dengan program yang pertama. Namun, karena ada pengaruh dari urutan instruksi, maka output yang dihasilkan dari kedua program dapat berbeda. Berikut adalah contoh penggunaan sequence untuk perhitungan luas daerah segitiga. Di sini, instruksi akan dijalankan baris per baris dari atas hingga ke bawah. Kita akan lihat bagaimana membuat program dalam bahasa C dari contoh sebelumnya.
Di sini kita memiliki deklarasi variabel A, T, dan L dengan tipe data float. Lalu kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari alasnya. Dan juga kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari tinggi. Jika sudah memiliki alas dan tinggi, kita akan menghitung rumusnya dan hasilnya nanti akan ditampung di dalam variabel L. Dan terakhir, setelah menghitung rumus dan mendapatkan hasil, maka kita akan tampilkan luas segitiganya dengan memanggil variabel L. Kita akan coba langsung melihat hasil eksekusinya. Di sini kita akan memasukkan nilai dari alas, yaitu 5, dan juga tingginya, yaitu 5, maka kita dapatkan luas segitiga, yaitu 12,5. Kita telah belajar sebelumnya bahwa dalam sequence, setiap instruksi akan dieksekusi secara berurutan dari atas hingga bawah. Dalam selection, salah satu instruksi akan berupa sebuah kondisi, di mana terdapat perbedaan perlakuan jika kondisi tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dengan demikian, dimungkinkan terdapat instruksi yang tidak akan dieksekusi. Pada selection, instruksi akan dieksekusi jika memenuhi satu kondisi tertentu. Kondisi adalah statement yang bisa bernilai benar atau juga salah. Aksi atau statement dikerjakan atau dilaksanakan jika bernilai benar. Perintah pada selection mengikuti aturan berikut. If kondisi sama dengan benar, then statement akan dijalankan. Berikut beberapa contoh selection dengan satu kasus. Kita lihat di sini kondisinya, harga lebih dari 10.000 maka mendapatkan bonus. Jika kita memiliki harganya adalah 12.000, maka kita telah memenuhi kondisi yang diminta. Dan otomatis kita akan mendapatkan bonus besar 10%. Namun apabila kita memiliki harganya adalah 9.000 dan kita tidak memenuhi kondisi, maka bonus tidak akan kita dapatkan. Contoh berikutnya, kita lihat sini, jika X modulus 2 sama dengan 0, maka tampilkan X adalah bilangan genap. Nah, jika kita masukkan nilai X-nya adalah 9, maka 9 modulus 2 adalah 1. Dan 1 itu tidak sama dengan 0, maka kita tidak memenuhi kondisi. Lalu jika kita ubah, X tadi adalah 10, 10 modulus 2 kita dapatkan 0, karena 0 sama dengan 0, maka kita telah memenuhi kondisi yang telah diminta. Satu contoh kasus lagi yang cukup simpel, jika mobil rusak, maka bawa ke bengkel. Berikut adalah contoh lengkap algoritma yang menggunakan selection satu kasus, yakni mengenai program yang menilai apakah sebuah bilangan adalah bilangan genap atau bukan. Ke deklarasi X sebagai integer, lalu untuk algoritmanya, kita akan memasukkan nilai X-nya, lalu kita akan modulus X tersebut dengan 2 dan cek apakah dia sama dengan 0. Jika iya, kita akan tampilkan even number dan end dari if. Kita akan lihat bagaimana membuat program dalam bahasa C dari contoh sebelumnya. Baik, di sini kita telah mendeklarasikan variabel X dengan tipe data integer. Lalu, kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari X tersebut. Sekarang kita memiliki sebuah kondisi, jika hasil bagi modulus adalah 0, maka kita akan menampilkan even number. Nah, 0 itu dari mana? Ketika X inputan user tadi sudah didapatkan, maka dia akan dimodulus dengan 2. Nah, hasil dari modulus tersebut akan kita bandingkan dengan 0. Jika sama, maka dia akan menampilkan even number. Dan jika tidak, maka tidak akan melakukan apapun. Kita akan langsung melihat hasilnya. Kita masukkan nilai dari X,
yaitu 5. Dan kita coba hitung kalau X dimodulus dengan 2, yaitu 5 modulus 2 hasilnya 1. Dan 1 itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah false. Ketika dia false, maka dia tidak akan menjalankan statement yang ada di dalam kondisi. Baik, di sini kita telah memiliki eksekusi baru. Kita akan masukkan nilai X dengan 6. Nah, 6 jika dimodulus dengan 2, maka hasilnya adalah 0. Ketika 0, apakah sama dengan 0 yang sesuai dengan kondisi, maka kita telah memenuhi persyaratan kondisinya dan akan menjalankan statementnya. Pada bentuk sebelumnya, jika tidak memenuhi kondisi, maka tidak akan melakukan apapun. Namun, terdapat bentuk lain dari selection, di mana akan dilakukan satu dari dua aksi yang ada termasuk selection dua kasus. Dari contoh algoritma mengenai penentuan bilangan genap, akan ditambahkan jika bukan bilangan genap, maka akan didefinisikan sebagai bilangan ganjil. Maka algoritmanya akan hampir sama dengan yang sebelumnya, sama-sama akan menginput X dan akan dimodulus dan akan dicocokkan dengan 0. Namun yang jadi pembeda adalah kita tambahkan kondisi else. Jika else berarti tampilkan odd. Kita akan coba untuk membuat algoritma sebelumnya ke dalam bahasa C. Di sini kita telah memiliki program baru .c bernama selection underscore 2. Kita akan deklarasi variable X tadi tipe data integer sebagai integer. Lalu kita ketikkan algoritmanya. Untuk mendapatkan nilai dari X ini, kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari X tersebut kita dengan akan membaca inputan dari user bertipe integer dengan ditandai oleh %d dan kita akan refer inputan tersebut ke dalam variabel jika X menggunakan modulus 2 dan X. Lalu kita buat kondisinya sama jika X modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan menampilkan even. Kita akan membuat statement yang kedua else, di dalam kondisi else dia akan menampilkan odd atau print. Nah, di sini setelah user memasukkan nilai dari X tersebut, akan coba jelaskan lagi ketika tadi yang sudah dimasukkan user telah memasukkan nilai X, maka dia akan masuk ke dalam kondisi akan dimodulus X tersebut dengan 2, kita akan modulus dengan 2 dengan 0. Setelah dimodulus dengan 2, hasil dari modulus kita tadi akan bandingkan atau kita cocokkan apakah dia sama dengan 0. Iya, maka akan tampil even. Jika dia sama dengan 0, jika kondisinya salah, maka akan menjalankan statement yang kedua, yaitu perintah even. Dan jika tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan perintah else-nya, yaitu print odd. Kita akan langsung melihat hasil dari eksekusi programnya. Kita akan coba langsung jalankan saja. Baik, di sini kita akan langsung memasukkan nilai X-nya itu 5. Nah, maka hasil yang akan ditampilkan yaitu odd. Nah, kita akan mencoba menjalankan lagi dengan memasukkan nilai 6 dan program akan menampilkan output dan even. Berikut merupakan contoh dari selection 3 kasus, yang dimana algoritma selection dengan 2 kasus dapat diperluas menjadi 3 kasus tergantung persoalan yang dibuat program. Mari kita lihat contoh berikut. Dari sebuah bilangan bulat, maka akan ditentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan bulat negatif, positif, atau 0. Maka akan terdapat 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu jika X lebih dari 0, maka dia akan tampil positive number. Lalu kondisi yang kedua, jika X kurang dari 0, maka akan tampil negative number. Dan kondisi yang ketiga, jika X sama dengan 0, maka akan tampil 0. Kita akan coba buat algoritma sebelumnya ke dalam bahasa C. Baik, pertama-tama
kita akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama bill dengan tipe data integer. Setelah itu, kita akan masuk ke algoritmanya. Pertama-tama, kita akan print input bilangan bulat. Setelah itu, kita akan mengetikkan scanf untuk meminta inputan dari user. Di sini kita menggunakan %i untuk integer dan kita akan mengalamatkannya ke dalam variabel bill. Kita membuat sebuah kondisi. Jika bilangannya lebih dari 0, maka dia akan menampilkan bilangan positif atau ngeprint. Kita berikan kondisi lain, else if bilangan sama dengan 0, maka kita akan tampilkan bilangan 0 atau kita akan print bilangan 0. Kita berikan kondisi lain, yaitu statement ketiga, kita akan langsung tampilkan print bilangan negatif. Oke, di sini dapat dilihat dia print terlebih dahulu input bilangan bulat, terus akan meminta inputan dari user. Kita akan coba masukkan 1 dan outputnya adalah bilangan positif. Nah, kita coba jalankan lagi dan menginputkan angka yang berbeda. Kita akan menginput 0, dia langsung menampilkan bilangan 0. Nah, ketika inputan 0, dia telah tidak memenuhi kondisi yang pertama, bilangan lebih dari 0, maka dia akan coba menjalankan else yang kedua, yaitu statement yang kedua, dan menjalankan kondisi yang lain. If bill sama dengan 0, maka dia akan melakukan bilangan 0. Kita akan coba jalankan lagi. Input bilangan bulat kita masukkan negatif 4. Nah, maka dia akan menampilkan bilangan negatif. Nah, pada kondisi yang pertama, karena tidak memenuhi, maka dia secara otomatis akan menjalankan statement kedua. Dia akan coba menjalankan kondisi yang kedua, yaitu bill, ternyata hasilnya adalah false, maka statement ketiga lah yang akan dijalankan. Nested if atau if bersarang adalah pernyataan if di dalam if. Dalam hal ini terdapat kondisi kedua yang harus bernilai benar untuk dapat melakukan aksi. Bentuk dari nested if tidak hanya aja seperti ini, namun dapat seperti ini juga. Sekarang, mari kita modifikasi program menentukan bilangan sebelumnya dengan menggunakan nested if. Baik, di sini sudah terlihat program yang sebelumnya yang akan kita coba buat nested if-nya. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah kondisi if bill lebih besar sama dengan 0. Maka akan menjalankan statementnya. Nah, di dalam statement itu terdapat kondisi lagi, if bill sama dengan 0, maka akan menampilkan print bilangan 0. Kita akan memberikan else-nya, statement yang kedua dari kondisi bill sama dengan 0, dia akan menampilkan bilangan positif. Lalu yang terakhir, kita akan memberikan else dari if yang pertama dengan isi dari statementnya, yaitu menampilkan atau print bilangan negatif. Nah, di sini saya akan coba jelaskan lagi. Kita memiliki kondisi yang pertama, if bill lebih besar sama dengan 0, maka dia akan menjalankan isi dari statement tersebut. Isi yang ada di dalam if tersebut. Maksudnya itu, jika dia
cocok atau dia memenuhi persyaratan yang awal lebih besar sama dengan 0, maka dia akan menjalankan isi dari statement tersebut. Isi dari statement tersebut adalah kondisi lagi atau kita sebut nested if. Kondisi yang kedua yaitu if bill sama dengan 0, maka dia akan menampilkan bilangan 0. Jika tidak, maka akan menampilkan atau print bilangan positif. Lalu di kondisi yang pertama terdapat else-nya, yaitu statement kedua dia akan menjalankan bilangan negatif atau ngeprint bilangan negatif. Nah, di sini kita akan coba langsung menjalankan atau mengeksekusi program dari program yang sudah kita buat. Nah, sudah terlihat hasil eksekusinya. Kita akan coba masukkan bilangan bulatnya adalah 1. Maka output yang dihasilkan adalah bilangan positif. Nah, kita akan coba lihat di sini di kondisi pertama dia telah memenuhi persyaratan, lalu kita akan jalankan di kondisi yang kedua. If bilang sama dengan 0, maka dia itu akan return false dan akan menjalankan statement keduanya, yaitu print bilangan positif. Kita akan coba jalankan lagi dan memasukkan -3, maka outputnya adalah bilangan negatif. Kenapa begitu? Karena pada kondisi yang pertama dia sudah tidak memenuhi kondisi yang diminta, maka dia langsung akan menjalankan else-nya. Else print bilangan negatif. Dan dia tidak perlu ribet-ribet mengecek isi dari atau kondisi bilangan apakah bilangan sama dengan 0. Case digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan if banyak kasus. Untuk struktur case adalah sebagai berikut. Case expression, value 1 sama dengan statement 1, hingga seterusnya. Contoh program banyak kasus dalam bahasa C yang belum menggunakan case adalah berikut. Baik, di sini kita telah memiliki program if dengan banyak kasus. Di sini pertama kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari angka bulannya. Terus kita memiliki kondisi yang pertama. Kita akan cocokkan apakah angka bulan tadi sama dengan 1. Jika 1, maka dia akan melakukan printf. Jika tidak, dia akan menjalankan else-nya. Dan begitu seterusnya. Jika tidak cocok, dia akan menjalankan else yang lain. Kita coba langsung jalankan dan memasukkan angka bulannya. Kita akan masukkan 3, maka outputnya adalah Maret. Di sini kita bisa lihat di kondisi pertama dia tidak memenuhi, di kondisi kedua juga dia tidak memenuhi. Ketika masuk kondisi ketiga ternyata true, maka dia langsung berhenti dan menampilkan Maret. Kita akan coba lihat kasus penggunaan case di dalam percabangan atau if-nya tuh memiliki banyak kasus. Di sini kita memiliki switch angka bulan. Case pertama dia akan menampilkan Januari, langsung break. Lalu ada case yang kedua, dia akan menampilkan Februari, lalu kita break lagi, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa jika kita menggunakan switch case, maka program kita dapat lebih mudah untuk dibaca. Berbanding terbalik dengan tadi, jika kita menggunakan if pada kasus banyak kasus, maka itu akan sulit untuk dibaca. Itu perbedaannya. Kita akan coba langsung melihat hasil eksekusinya, karena seharusnya dia akan hampir sama dengan if dengan many case tadi. Baik, di sini kita akan memasukkan angka bulannya yaitu 4. Nah, output yang dihasilkan adalah April. Jadi ketika masukkan case 1, case 2, case 3 tidak cocok, maka ketika case 4 dia akan langsung menampilkan April. Baik, di sini kita akan coba lihat hasil eksekusinya, karena seharusnya dia akan hampir sama dengan if dengan many case tadi. Baik, di sini kita akan memasukkan angka bulannya yaitu 4. Nah, output yang dihasilkan adalah April. Jadi ketika masukkan case 1, case 2, case 3 tidak cocok, maka ketika case 4 dia akan langsung menampilkan April.
Baik, selesai sudah untuk materi kali ini. Saya harap teman-teman dapat lebih mengerti pemrograman khususnya sequence dan juga selection. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.